Bisa aja. Ci, itu hanya cuma cuplikan saja lah Ci, itu cuma ringkasan doang sebenarnya untuk mempermudah. Artinya sebab dasarnya mereka ketahui, tapi prosesnya enggak seperti itu. Prosesnya meditator harus melewati masa-masa misalnya mundur, masa-masa mundur ke sebab terdekat Cileni. Dari misalnya meditator yang mengarah di dalam proses paticcasamuppada itu sendiri, dia harus pertama menguasai nama dan rupa, ya, menguasai nama dan rupa sehingga ketika dia mundur, artinya bergerak mundur, dia tidak akan melekat dengan kenangan-kenangan masa lampau yang bisa membuat dia terjebak di sana. Ya, memori masa lampau yang indah itu bisa kita akan stuck di sana. Ya, karena ketika meditator sudah menguasai nama dan rupa, ketika dia mengingat memori lampau itu sendiri yang membuat dia melekat dalam artian bisa kenangan yang indah atau trauma buruk. Ya, ketika dia hanya mengamati nama dan rupa saja, ya kenangannya itu hanya dilihatnya cuma nama dan rupa saja, bukan memori yang sebelumnya, sehingga dia akan mudah untuk melewati itu. Ya, jadi ada proses mundur, mencari sebab terdekat. Misalnya dari kehidupan sekarang, misalnya Anda hari ini mundur 1 hari sebelumnya, mundur 2 hari, mundur 3 hari, mundur 4 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, terus sampai 1 tahun sebelumnya. Nah, itu akan terus diamati Ci, bergerak sampai 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sampai masa di mana Anda ada di rahim ibu Anda. Itu adalah momen pertama di kehidupan ini, momen patisandi. Sampai ke sana. Nah, untuk bisa bergerak, ini berarti kan mundur kan? Untuk bergerak mundur. Dan itu hanya bisa dengan mulus kalau meditator menguasai ya nama rupa paricedanyana. Kalau tidak, dia akan stuck, sekali lagi tadi udah Banda jelaskan. Nah, di sana setelah Anda muncul sudah di kondisi patisandi, itu di momen pertama kehidupan. Terus dari situ meditator akan diarahkan untuk menembus dimensi waktu untuk melihat kehidupan lampau. Ada caranya. Ya, balik lagi hanya dengan nama dan rupa juga. Terus sehingga begitu misalnya dia udah bisa menembus dimensi satu kelahiran lampau, nah begitu dia melihat gambaran ada, pasti akan menemukan sesosok mayat, yang mana mayat itu adalah dia di kehidupan lampau, satu kehidupan lampau itu. Nah, dari situ dia cek lagi, dia mundur lagi. Misalnya di momen cuti citanya, dia melihat mayat, gitu ya. Nah, mundur lagi, misalnya 1 menit sebelumnya, oh dia masih hidup. Nah, begitu 1 menit, misalnya 1 menit sebelumnya masih hidup, dia kan bisa ngecek maranasanya jawananya. Jadi, artinya hanya yang pikiran menjelang kematian itu yang muncul apa saja. Dia akan dicek ke bawah, enggaknya bisa. Ya, di situ mundur 1 menit sebelumnya. Mundur mungkin 5 menit sebelumnya deh. 5 menit sebelumnya, kenapa dia meninggalnya, karena apa? Udah mundur 5 menit, maju lagi ke momen menjelang dia kematian, mundur lagi, maju. Nah, seperti itu prosesnya. Sehingga bisa dipastikan bahwa cuti citanya mengambil kama apa di saat itu. Karena maranasanya jawana berikutnya adalah cuti cita. Ya, cuti citanya apa yang diambil. Nanti dicek lagi maranasanya jawananya ini yang diambil terakhir sebagai cuti cita itu dari kehidupan mana? Itu dari kehidupan mana? Apakah dari kehidupan ini, maksudnya di satu kehidupan lampau itu, atau dari kehidupan sebelumnya? Itu harus di-track back lagi, mundur lagi dia. Bergerak mundur untuk memahami dari mana kama ini terjadi. Nah, itu untuk bisa mundur itu hanya dari nama dan rupa saja, melihat nama rupa. Ya, jadi itu prosesnya Cileni. Dari situ kita sudah paham nih, oh ternyata kamanya misalnya ini
dari 2 kehidupan atau 3 kehidupan yang lampau. Oh, berarti ini apa jenisnya? Oh, ini apa? Ini adalah apara-para kama. Karena dari 2 atau 3 kehidupan yang lampau. Karena kama, apara-para kama itu kan berbuah 2 kehidupan, dua kehidupan dan berikutnya gitu kan, sampai pencapaian nibbana gitu kan. Di situ, di jawana yang kedua. Nah, itu berarti kama ini adalah apara-para kama yang diambil sebagai objek kematiannya. Nah, dari situ kita lihat lagi, ada hubungannya enggak dari misalnya cuti cita atau kama yang dihasilkan, diambil sebagai objek kematian di saat itu, ada enggak hubungannya dengan patisandi yang sekarang? Dia asalnya bergerak lagi maju ke kehidupan sekarang. Oh, ada hubungannya, ada sebab, ada akibat. Ya kan, di momen patisandi, cuti cita atau kama yang dihasilkan oleh kama yang diambil sebagai objek kematian, itu cita dan cetasikanya berapa? Misal 34 gitu ya, 34. Nah, 34 itu sama enggak dengan nama di patisandi itu 34 juga. Dari sana sebab akibatnya nama 34 di momen patisandi. Nah, itu dicek sebab akibatnya. Ini sebab, ini akibat. Nah, cuti cita, kama yang diambil sebagai cuti cita, kan misalnya ada namanya 34. Dari situ menghasilkan tidak rupa materi, ya kama jarupa. Ya, kama jarupa berupa kaya dasaka kalapa, hadaya dasaka kalapa, dan bawa dasaka kalapa. Tiga jenis kama jarupa, yang mana rupanya 30. Ada nggak hubungannya sebab akibat itu? Nama dan rupa itu sendiri dari kama yang diambil sebagai objek kematiannya. Gitu. Ada nggak hubungannya? Nah, itu hubungan sebab akibat itu yang harus diketahui prosesnya Cileni. Terus, nah ini menarik nantinya. Ya, satu kehidupan banyak tugas yang harus dilalui ini. Jadi, yang itu cuma hanya rangkuman kasar aja Cileni cerita itu. Nah, untuk detailnya, nah, coba Anda buktikan. Menarik sekali. Sampai dari situ sampai kehidupan sekarang, ada nggak sambungannya dari janaka kama, dari sebagai janaka kamanya. Nanti mundur lagi ke kehidupan berikutnya. Nanti kita juga kita kasih pariyati abhidhamma pas prakteknya, dikasih teorinya dikit tuh, bahu sutanya nggak bahu suta sih, sedikit aja, tik, pelajarin ini teorinya, amatin ya, ini teorinya, amatin ya, ini teorinya, udah dikasih apa namanya teorinya sedikit nggak satu buku abhidhamma, nggak selembar doang Ci, satu halaman Ci, lihat ya gitu. Besoknya lagi satu halaman nih Ci, baca ya, coba cek ya, udah gitu doang. Silakan juga, tapi tidak belajar pun kita akan ajarin kok. Jadi kalau ada buku abhidammanya itu misalnya 1000 halaman, ya mungkin 1000 hari gitu kira-kira. Tidak, biasanya kalau hipnotis itu atau yang dibilang hipnoterapi, dia random. Pikiran apa yang muncul itu yang ditangkap. Dan biasanya dipancing. Ya, tapi kalau di Paticca Samuppada ini presisi tepat, nyambungnya pas, karena balik lagi penganalisaan sebab akibatnya itu yang apa namanya, yang langsung gitu, kama wipaka, side effect gitu. Itu yang harus dibuktikan ehipasiko. Karena ada linknya gitu Ci. Nah, nanti meditator akan mempelajari untuk membuktikan linknya, sambungannya. Kalau nggak ada sambungannya nggak akan bisa. Misalnya di dalam kehidupan lampau itu, di dalam gambaran pikiran Anda misalnya saat itu ada misalnya 10 orang. Nggak semuanya nyambung. Hanya ke satu orang saja kesadaran Anda nyambung. Karena apa yang dia rasakan akan muncul dalam bawangga Anda gitu. Dalam arus kesadaran Anda di saat ini. Nah, itu sambungannya akan ada. Ya, jadi semuanya akan terkoneksi dengan baik. Oh jadi iya, itu yang nggak sampai, kita jangan bandingkan apple to apple gitu secara ini. Gimana caranya? Ya, ini kita paham bergerak mundur, sehingga
cepat atau lambat, apakah ya pasti nggak akan bisa sama waktunya gitu. Atau kita tahu, oh kita misalnya 70 tahun di saat sana, ya sudah, gitu saja bergerak. Nggak harus 70 tahun, berarti 70 tahun kita pengamatannya enggak juga, Ci. Waduh, ntar kerepotan kita. Kalau misalnya orang punya abinya bisa ngelihat kelahiran lampau itu sampai 500 kapa. Bagaimana, Ci? Nggak nyampe kita. Tapi ada yang bisa 500 kapa gitu kan. Karena muridnya Buddha, dia punya abinya, akan bisa melihat sampai 500 kapa. Satu kapa itu bumi terbentuk sampai hancur itu satu kapa. Iya. Itu kemampuan pikiran begitu hebat. Seru untuk dibuktikan. Jangan serem, ntar Anda bikin mental block lagi. Jangan dong. Iya dong, optimis. Yoniso manasikara. Makanya pelajaran Dhamma ini adalah bagaimana untuk menumbuhkan kebijaksanaan kita sebenarnya. Kita dulu yang ditolong. Kita dulu yang jadi bijak secara ininya. Jadi jangan bebani dulu dengan hal-hal yang lain yang memang kita belum mampu secara ini. Jadi itu akan lebih bijak. Ketika kita sudah mampu, baru yang lain pun akan tertolong. Kira-kira gitu ya. Bukan egois, bukan selfish, tidak. Ini realistis ya. Bagaimanapun kesucian ini akan dijalankan oleh kita sendiri. Tidak ada bantuan orang lain. Bahkan Buddha sendiri pun tidak menyebabkan kita langsung menjadi suci gitu, tidak menjamin kesucian. Buddha hanya memberikan jalan, ya. Makanya kita bagaimana menjaga kekuatan pikiran kita untuk bisa memaksimalkan kebijaksanaan itu sendiri. Nah, bagaimana kita belajar bereaksi. Nah, ini yang penting sekali nih. Cara kita berikutnya adalah bagaimana kita bereaksi yang tepat dalam kondisi yang tepat. Itu yang pelajaran Dhamma yang paling penting. Yang tadi Bante cerita ke Leticia, bagaimana kita bisa berbuat baik dalam kondisi yang sulit, ya kan? Itu yang kita coba terus gitu kan. Salah satu caranya gitu kan. Berbuat baik dalam kondisi sulit, misalnya kita berpikir positif. Kita yoniso manasikara, nah itu ya, kita berbuat baik di kondisi yang sulit sehingga kebaikan kita teruji.